got a tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the wall. Young tough girl in a push-up. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke bagian ketiga atau bagian yang terakhir dari sub pokok materi kita, pengelolaan bank syariah. Saya harap kawan-kawan mampu menerima dengan baik materi yang bagian pertama, materi untuk bagian kedua, dan insya Allah untuk materi bagian ketiga. Sebelum kita lanjut, seperti biasa kawan-kawan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Nah, skema lembaga keuangan syariah. Secara umum itu teman-teman, itu lembaga keuangan syariah itu mirip dengan konvensional karena dia sebagai lembaga intermediasi. Intermediasi itu apa? Dia berada di tengah-tengah. Bagaimana dia mampu untuk memproses, menyerap dana dari yang kelebihan dana di masyarakat atau unit surplus, baik di sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu. Kemudian dia menyalurkan lagi atau menyediakan dana bagi unit ekonomi lain yang membutuhkan. Atau dengan kata lain, itu adalah intermediasi keuangan, adalah pengalihan kegiatan dana dari unit ekonomi yang surplus ke unit ekonomi yang defisit. Dia ada di tengah-tengah. Nah, untuk jelasnya kita lihat pada gambar ini. Nah, saya nyalakan dulu printernya. Nah, ini adalah lembaga keuangan syariah, bank dan lembaga non keuangan. Dia menerima dana dari unit yang surplus, perusahaan, pemerintah, rumah tangga. Nah, imbal jasanya itu apa? Berupa tabungan, deposito, dan giro. Imbal jasanya adalah bagi hasil atau bunga. Dalam syariah kita sebut bagi hasil. Kemudian dia menyalurkan kepada unit yang defisit, teman-teman. Oke? Dalam bentuk pembiayaan. Apa imbal hasilnya? Margin atau bagi hasil. Nah, bank ini berada di tengah-tengah. Dia menjembatani antara yang surplus dan yang defisit. Jadi kalau saya bilang apa itu skema lembaga keuangan syariah, nah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini skemanya. Di dalam industri keuangan syariah teman-teman itu ada namanya perbankan syariah, ada namanya bank umum syariah, unit usaha syariah, dan BPR syariah. Ada namanya industri keuangan non bank syariah. Nah, isinya apa? Asuransi syariah, dana pensiun syariah, pembiayaan syariah, modal ventura syariah, penjaminan syariah, lembaga jasa keuangan syariah lainnya. Ada namanya pasar modal syariah. Nah, kalau untuk perbankan syariah ini ada namanya bank umum. Jadi bank yang dia berprinsip seperti bank umum yang lainnya, tapi dia secara syariah. Dia menyediakan dana dan kemudian menyalurkan juga. Kemudian ada namanya unit usaha syariah. Ini adalah turunan daripada bank umum syariah yang belum mampu untuk berdiri sendiri. Dia adalah divisi syariah. Kemudian ada namanya BPR syariah. Itu adalah bank yang bukan bank umum, bukan unit usaha. Dia hanya di sini menerima dan menyalurkan dana juga, tapi skopnya lebih kecil. Biasanya untuk UMKM. Kemudian ada namanya industri keuangan non bank. Asuransi syariah ini bagaimana penyediaan akad-akad asuransi. Kemudian ada namanya dana pensiun, bagaimana kita menyediakan program dana pensiun di hari tua tapi secara prinsip syariah. Ada namanya pembiayaan syariah, ini biasanya lewat bisnis. Ada namanya modal ventura, jadi ini kita join modal secara syariah. Jadi ada penjaminan syariah, ada bank garansi. Nah, ini ada juga lembaga jasa keuangan syariah. Ada juga pasar modal syariah, teman-teman. Oke. Kemudian fungsi dari lembaga keuangan syariah. Ditinjau dari sisi jasa-jasa penyedia finansial, yang pertama adalah fungsi tabungan. Jadi di lembaga keuangan syariah harus mampu untuk menyediakan tabungan, mampu menerima dana dari yang tadi yang saya bahasakan pertama tadi, bahwa untuk lembaga keuangan syariah mampu untuk menerima dana dari orang yang surplus, kelebihan duit. Kemudian dia juga mampu untuk menyimpan kekayaan. Oke, jadi kita menabung itu kita selain untuk mendapatkan bagi hasil, kita juga untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk emas dan lain sebagainya. Transmutasi kekayaan, jadi kita bisa bermutasi kekayaan. Misalkan dari uang tunai kita bisa simpan jadi emas, kita beli emas kita simpan. Oke.
Kemudian fungsi likuiditas, jadi mampu untuk dicairkan pada saat itu juga. Jadi ketika kita bawa uang ke lembaga keuangan, ketika kita mau menukar barang atau kita mau mengambil uang kita, itu lembaga keuangan syariah harus mampu untuk menyediakan uang tunai. Kemudian fungsi pembiayaan atau kredit, jadi lembaga keuangan syariah harus mampu untuk menyalurkan apa yang telah disimpan oleh masyarakat. Kemudian dia pembayaran, jadi misalkan kalau kita membayar listrik, air, telepon, sekarang juga sudah bisa di lembaga keuangan syariah. Fungsi diversifikasi risiko. Jadi maksudnya diversifikasi risiko ini kita mampu untuk memilah-milah sisi risiko ya. Kita tidak hanya semua menyimpan di tabungan, ada juga simpan di deposito, ada juga simpan di giro. Oke. Kemudian ada namanya sebagai manajemen portofolio. Jadi maksudnya manajemen portofolio ini jadi kita mampu untuk kekayaan kita itu bisa di berbagai aspek, bisa di pasar modal kah, kita bisa di industri keuangan non bank atau ada di unit usaha syariah, tergantung. Jadi kita bisa pilah-pilah itu, kita bisa pisah-pisah portofolio kita punya kekayaan. Kemudian fungsi kebijakan, jadi bagaimana lembaga keuangan syariah itu membuat kebijakan. Nah, ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan, merupakan bagian yang terintegrasi dari unit-unit usaha yang diberi kuasa atau yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan uang giral dan deposito. Jadi integrasi dari unit-unit usaha yang diberi kuasa, memiliki wewenang untuk mengeluarkan uang giral. Itu jika ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan. Nah, jika ditinjau dari lembaga keuangan dalam sistem moneter, menjaga stabilitas dari mata uang ini kita sudah bicara secara makro. Menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal sehingga pertumbuhan ekonomi stabil dan dapat mencapai tujuan tersebut. Ini untuk menjaga stabilitas ekonomi, jadi menjaga inflasi. Jika ditinjau dari sisi kedudukan lembaga dalam sistem finansial, sistem perbankan, sistem moneter, dan lembaga keuangan lain. Jadi, lembaga-lembaga keuangan syariah ini dia prinsipnya sama saja dengan lembaga konvensional, tetapi karena dia syariah maka dia mengikuti prinsip-prinsip syariah. Fungsi-fungsinya semua sama. Oke. Baik, kita sudah tiba di akhir perkuliahan. Saya harap kawan-kawan bisa memahami materi yang sebenarnya cukup singkat untuk hari ini. Namun walaupun singkat, tapi kawan-kawan itu mampu untuk untuk memahami. Pesan saya seperti biasa, kalau memang kawan-kawan ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di grup kuliah. Kemudian jikalau memang dirasa masih kurang materi ini, silakan membuka lagi tambahan literatur, membuka lagi video-video di YouTube supaya menambah hasanah perbandingan pengetahuan. Jadi saya tutup perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.